Manajemen aset daerah. Jenis-jenis aset daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non-keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Contoh benda tidak bergerak yaitu tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi jaringan atau monumen. Contoh benda bergerak yaitu mesin kendaraan, peralatan seperti alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan, buku atau perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan atau ternak dan tanaman, persediaan, barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, surat-surat berharga. B. Kelembagaan pengolahan aset daerah. Manajemen aset daerah dipengaruhi oleh kelembagaan pengolahan aset di pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik antar bagian terkait. Misalnya antara bagian perlengkapan satuan kerja dan bagian keuangan atau BPKD. Pejabat yang terkait dengan pengolahan aset daerah adalah Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala SKPKD, Kuasa BUD, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Barang, Biro atau bagian perlengkapan Sekda. Data aset tersebut sangat penting untuk penyusunan neraca pemerintah daerah. Tugas dan wewenang pejabat pengolahan aset daerah. Tugas dan wewenang pejabat daerah yang terkait dengan pengolahan aset daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengolahan barang milik negara atau daerah, dan peraturan perundang sebagai berikut. Gubernur atau bupati atau wali kota selaku pemegang pengolahan barang milik daerah, sekretaris daerah selaku pengolahan barang milik daerah, kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, kepala SKPKD selaku bendahara umum barang. Kuasa BUD memiliki wewenang dan tanggung jawab. Bendahara barang di masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Biro bagian perlengkapan yang merupakan suborganisasi sekretaris daerah. Siklus manajemen aset daerah. Siklus manajemen aset daerah secara umum meliputi tahap-tahap berikut: 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Penggunaan atau pemanfaatan, 4. Pengamanan, pemanfaatan dan rehabilitasi, 5. Penghapusan pemindahan. Sistem dan prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi aset merupakan salah satu dari 4 unsur utama sistem akuntansi pemerintah daerah. 3 unsur sistem akuntansi pemerintah daerah hal lainnya adalah sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan sistem akuntansi selain kas. Sistem akuntansi aset pemerintah daerah berisi tentang ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang, prosedur penyimpanan dan penyaluran, prosedur pemanfaatan, prosedur pemeliharaan, prosedur tuturan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, prosedur perubahan status hukum. Prinsip-prinsip manfaat manajemen aset daerah. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah pemerintahan daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan atau penentuan anggaran modal pada saat pembelian, pemanfaatan, rehabilitasi, sampai pada tahap penghapusan aset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Prinsip-prinsip manajemen aset yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan atau administrasi secara baik. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi. Pembinaan terhadap aset daerah. Pembinaan terhadap aset milik daerah meliputi seluruh kegiatan yang dimiliki dari investasi, aset milik daerah, keamanan aset daerah,
pemanfaatan aset daerah, penghapusan dan revaluasi nilai aset daerah. Saat ini yang bertugas mengkoordinasikan inventarisasi aset daerah di Pemda adalah Biro Keuangan atau Bagian Keuangan, BPKD atau BPKKD. Pemanfaatan aset milik Pemda dilakukan dengan cara digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau pelayanan publik serta dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk peminjaman, penyewaan bangunan guna sera kerjasama operasional atau kontrak manajemen. Pemanfaatan aset milik daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan aset yang belum termanfaatkan supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan membantu meningkatkan penerimaan bagi pemerintahan daerah. Permasalahan dalam pengolahan aset daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya, menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengolahan pemanfaatan maupun pencatatannya. Kompleksitas dan permasalahan manajemen aset Pemda tersebut bisa disebabkan karena 1. Belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah, 2. Belum dilakukan penilaian atas seluruh aset daerah, 3. Terhadap beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang secara tidak langsung oleh berbagai pihak, ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset seperti tanah, jalan, jembatan, dan sebagainya. Aset daerah tersebut terkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah. Lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengolahan aset daerah. Kesimpulannya adalah bahwa manajemen aset daerah adalah disiplin yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen mulai dari identifikasi aset hingga pemeliharaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang tepat menjelaskan aset daerah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi entitas yang bertanggung jawab atas aset-aset tersebut. Terima kasih.